Tapi ada beberapa kekurangan ya, walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Caiku ya. Kali ini saya akan sedikit bahas terkait HP iPhone XR ya. Jadi di sini ada HP iPhone XR dan sudah beberapa bulan saya menggunakan HP iPhone XR ini ya. Jadi kita akan bahas masih layak nggak sih kalau misalkan HP iPhone XR yang keluar pada tahun 2018 kita gunakan sebagai HP daily drive di tahun 2024 ya. Sedikit bahas dulu ya dari segi spesifikasinya. iPhone XR ini menggunakan chipset Bionic A12 dengan layar menggunakan IPS Liquid Retina ya, 625 nit dengan kerapatan warna 326 ppi ya. Dan untuk fitur-fiturnya ya kurang lebih seperti HP iPhone pada umumnya lah ya. Jadi ada Face ID dan juga kamera belakangnya hanya ada satu ya, seperti kayak gini lah bentukannya ya. Kalau dari segi HP-nya sendiri bentukannya kayak gini ya. Jadi logo Apple-nya sendiri masih ada di agak sedikit di atas kayak model-model iPhone 8, misalkan iPhone 11, iPhone SE 2020 itu kan sudah di tengah. Ini logo Apple-nya ada di atas, kameranya bentukannya kayak gini, dan di sini ada iPhone ya, sampingnya kayak gini. Jadi bodi sampingnya itu mirip kayak iPhone 11 ya. Jadi ini HP iPhone XR, kayaknya HP iPhone yang mirip HP iPhone 11 dari segi bodi sampingnya, kayaknya HP iPhone XR ya. Dari segi bodinya, hanya saja kamera belakangnya itu beda. Depannya juga sama lah kurang lebihnya, ukuran layarnya hampir sama atau bahkan dikatakan sama dengan iPhone 11 ya. Kalau dari segi RAM-nya sendiri ini hanya 3 GB ya, tapi kalau di iPhone juga RAM 3 GB itu nggak bisa itu banget lah buat patokan lah ya. Dan storage-nya itu menggunakan NVMe, jadi kayak PC gitu. Tipe storage-nya ini NVMe di iPhone, nggak tahu kenapa dari dulu menggunakan NVMe, tidak menggunakan UVS ya. Untuk kamera sendiri, kamera belakang sendiri ini 12 megapiksel. Memang untuk megapikselnya itu sedikit ya, dan besar kecilnya megapiksel itu enggak menunjukkan hasilnya jernih atau tidak ya, karena kita tahu sekarang banyak Android yang megapikselnya sampai 50 tapi hasilnya mungkin sama Sony Xperia XZ3 yang cuma berapa megapiksel, itu kalah jauh. Jadi yang jelas besar kecil megapiksel itu tidak bisa menjadi tolak ukur hasil gambar yang bagus. Untuk sensornya sendiri ini ada PDAF dan OIS, dan ada buat flash ya. Ini ada flashlight. Untuk video sendiri bisa merekam sampai 4K 30 fps 60 fps ya. Kalau 1080 bisa sampai 240 fps. Kalau kamera depannya sendiri ini biasa-biasa aja sih, di 7 megapiksel ya. Dan hasilnya juga seperti tadi, besar kecilnya megapiksel itu enggak menentukan hasil yang bagus ya. Nah, untuk baterainya sendiri ini memang tergolong kecil ya, emang rata-rata iPhone nggak begitu besar, itu nggak tahu kenapa. Ukuran baterainya sendiri itu di 2900 mAh dan sudah support wireless charging ya. Ini sudah support wireless charging, support fast charging sampai 500 watt. 15 watt sorry ya. Jadi support sampai 15 watt ya. Setelah saya pakai beberapa bulan terakhir ini, saya kira ini masih enak-enak saja ya. Untuk HP-nya ya kita gunakan buat daily drive. Untuk hasil fotonya juga lumayan masih oke. Ini hasil fotonya ya, detail foto-fotonya kayak gini masih oke lah, yang jelas kalau buat foto-foto. Oke, kita
Oke, ini hasil foto-fotonya. Ini kalau malam kayak gini ya. Ini hasil foto malamnya. Masih oke lah kalau misalkan kita gunakan HP iPhone XR ini buat fotografi atau videografi ya. Kalau buat gaming juga masih oke-oke saja. HP iPhone XR masih bisa memainkan game Genshin Impact walaupun di settingan low 30 fps ya, tetapi masih bisa memainkan Genshin Impact dengan lancar saja. Kalau buat selfie juga saya kira masih oke-oke banget lah ya. Oke, yang jelas kalau buat fotografi, videografi, HP iPhone XR ini masih layak digunakan di tahun 2024. Kalau buat kayak m-banking, sosial media, saya kira juga enak-enak banget lah ya, nggak ada jadi kendala apapun. Dan yang jelas HP iPhone XR ini masih support sampai ke iOS 17.4 ya. Jadi HP iPhone XR ini masih mendapatkan update iOS kayak iPhone baru, kayak iPhone 15, 14, 13. Yang jelas iPhone XR ini masih mendapatkan update iOS 17, dan ini iOS terbaru pada tanggal 5 Maret kemarin ya, bulan Maret ini ya, tanggal 5 kemarin masih dapat update ke iOS 17.4. Saya kira masih oke banget lah ya, mengingat HP ini umurnya sudah lama tetapi masih mendapatkan update iOS terbaru. Jadi saya kira untuk security keamanannya iPhone XR ini masih layak digunakan di tahun 2024. Tetapi ada beberapa kekurangan ya, walaupun tadi ada sedikit kelebihan yang mungkin bisa dipertimbangkan, dan juga pastinya ada kekurangan kalau misalkan kita pikir-pikir lagi kita mau pakai HP iPhone XR ini berapa tahun ke depan ya. Karena yang jelas HP iPhone XR ini tadi umurnya udah sedikit lama, dan juga mAh baterainya itu masih kecil ya. Kalau misalkan baterainya itu original ya, itu mungkin ini saya cek di Apple Corporate pembelian di tahun 2020 ya. Di 2020 sampai sekarang itu ini baterai orinya masih 87% ya. Jadi mungkin 2 atau 3 tahun ke depan kalau misalkan spare partnya part HP-nya itu masih original, itu mungkin sekitar di 70%-an lah ya. Jadi buat 3 tahun ke depan mungkin harus ganti baterai. Itu kekurangannya di situ ya. Dan juga HP iPhone XR ini juga sering terjadi kendala kayak misalkan kameranya getar. Ini baru-baru aja kameranya getar ya. Jadi kasus kamera getar ini sebenarnya banyak sih di HP iPhone, nggak di HP iPhone XR aja. Tapi di HP iPhone XR saya kira lebih sering menemukannya ya kasus ini. Jadi getar-getar kayak gitu ya. Hal ini biasanya terjadi karena sering terkena benturan, karena jatuh atau apalah. Yang jelas HP iPhone XR ini biasanya ada yang terjadi kendala kasus kamera getar seperti ini. Jadi kalau buat video-video kalau udah getar kayak gini, saat kalian beli dicek kameranya getar kayak gini ya, ini getar-getar kayak gitu ya, itu mending di skip aja ya, cari yang normal-normal aja lah. Karena juga pengecekan getar ini harus detail ya, kadang harus digerakkan dulu kayak gini baru kelihatan getarnya, kadang nggak mesti kelihatan getar atau mungkin difokuskan dulu baru kelihatan getarnya. Yang jelas harus jeli dalam pengecekan kamera iPhone, itu kekurangannya ya. Nggak cuma satu atau dua kali sih di HP iPhone XR, saya menemukan beberapa kasus memang kameranya getar. Dan solusinya kalau misalnya kameranya udah getar, yaitu harus diganti dengan kamera yang original ya, agar kualitasnya tetap terjaga. Memang ada sebagian yang menggunakan cara menempelkan magnet pada lensa kameranya ya. Jadi di lensa pinggir lensanya itulah, di bagian besinya itu, besi kamera di pinggirannya itu ditaruh magnet kecil. Itu normal, memang normal, cuman hanya bertahan beberapa minggu atau beberapa bulan. Setelah itu kameranya akan getar kembali. Yang jelas solusi menempelkan magnet pada kamera itu
tidak bertahan lama ya. Kalau mau bertahan lama harus ganti kameranya dengan kamera yang original, jemputan dari HP iPhone XR yang lain yang masih normal. Itu kurang lainnya lagi ya. Dan juga ada beberapa yang kasus Face ID-nya off. Kalau Face ID-nya off itu biasanya karena mungkin saat pembongkaran pergantian baterai ada kabel yang kena, atau mungkin benturan, atau mungkin kena air atau kena debu dan lain sebagainya. Ya seperti tadi kamera tadi lah. Jadi seperti itu ya, kalau misalnya kita simpulkan masih layak enggak HP iPhone XR ini buat tahun 2024. Saya kira kembali ke masing-masing ya, kebutuhannya untuk apa ya. Kalau kebutuhannya untuk videografi, fotografi, kemudian buat gaming ya, gaming ringan lah ya, Mobile Legends, mungkin sekali dua kali Genshin Impact, saya kira masih oke banget HP iPhone XR ini. Tapi kalau misalnya kita butuh HP yang baterainya itu lebih awet, nggak sering ngecas dan nggak gampang panas, saya kira kurang work lah ya. Kalau misalnya kita kebutuhannya di ketahanan baterainya ya, karena mungkin kita sering pergi-pergi kemana, itu kan butuh ketahanan baterai yang kuat. Tapi kalau buat keamanan, buat videografi, buat gaming dan lain itu masih oke banget. Sekian dari saya pembahasan iPhone XR di tahun 2024. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.